Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 0481419937. Berasal dari Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah basis data, yaitu tugasnya adalah untuk mengkonversi IRD menjadi basis data MySQL dengan menggunakan PHP-MyAdmin dan MySQL. Jadi kita langsung masuk aja ke video prakteknya. Jadi untuk tugas 2 pada mata kuliah basis data ini, kita disuruh untuk membuat basis data menggunakan MySQL pada SAM berdasarkan pada IRD di soal ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi entitas yang ada berdasarkan IRD-nya. Sini ada dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, dokter admin, dan dokter admin. Untuk panduannya kita bisa mengacu pada panduan praktikum tugas 2 yang tersedia di e-learning pada tugas 2 ya. Langkah selanjutnya adalah untuk menjalankan SAM-nya. Di sini saya akan menjalankan menggunakan CLI. Saya akan membuka terminal di folder SAM saya. Selanjutnya saya bisa menjalankan dan memasukkan password. Nah, di sini untuk service ya udah nyala semua, Apache nyala, web server Apache nyala, dan MySQL nyala. Selanjutnya kita bisa pergi ke localhost PHP-MyAdmin. Pertama adalah kita akan membuat database yang bernama rumah sakit. Untuk membuat database kita bisa menggunakan perintah SQL ataupun bisa seperti ini. Ini tinggal ditambah aja rumah sakit. Di sini saya akan menggunakan perintah SQL. Oke, database. Oke, nama database-nya yaitu rumah sakit. Lalu nah, sini udah ada database rumah sakit. Udah ada, tapi ini tabelnya masih kosong. Untuk buat tabel juga sama, bisa lewat perintah SQL atau lewat grafika. Sini saya akan menggunakan perintah SQL. Jadi berdasarkan entitas yang sudah kita identifikasi, setidaknya akan ada 6 tabel ya, yaitu ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Jadi yang pertama saya akan membuat tabel pasien. Tabel nama tabel pertama ada tabel pasien, ID pasien, primary key auto argument. Artinya apa? Ini ID pasien ini ada primary key dan akan bertambah atau secara otomatis karena ID itu unik ya. Lalu selanjutnya ada nama pasien dengan tipe varchar. Selanjutnya ada nama pasien. Varchar ini tipe datanya yaitu karakter atau stringnya dengan maksimal karakternya 30. Ini berdasarkan panduan praktikumnya. Selanjutnya ada alamat pasien sama ya. Lalu ada jenis kelamin itu penyakit, pacarnya status, nomor HP, pacar 15.
Lalu ada tabel untuk administrator. Lalu ada ID admin. Ini kita bisa copy yang ini aja ya, sama. Admin, nama admin, baca 30, waktu jaga, lalu ada tabel dokter. Ini ada ID dokter, ini sama. ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya kita menggunakan tipe datanya date ya, sampai. Lalu ada spesialis ya, spesialis dokter apa, dan ada waktu kerja. Selanjutnya ada dokter admin. Dokter admin. Ada ID data, sama. Lalu ID dokter. Dan ID adminnya. Lalu ada tabel pasien dokter. Pasien dokter. Ada ID. Lalu ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, tipe datanya ada, resep, status. Lalu terakhir adalah tabel daftar. Daftar sama ID pasien dan ID admin. Ini semuanya ada 6 entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita bisa insert grup. Nah, bisa dilihat ya, tabelnya udah ada semua, tabelnya udah ada. Tapi untuk datanya ini masih kosong ya, datanya masih kosong. Nanti di akhir kita akan input datanya. Selanjutnya, sebelum kita ke tahapan berikutnya, kita bisa desainnya nih. Ini untuk desainnya kita bisa rapikan terlebih dahulu. Di sini ada desainnya, ada daftar.
selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi for MK pada setiap file ya. Jadi berdasarkan panduannya kita akan menambahkan di 3 tabel, yaitu dokter admin, lalu tabel daftar, dan tabel pasien dokter. Caranya itu kita cukup pergi ke tabel ya, misalkan dokter admin ya, lalu ke struktur. Untuk tabel dokter admin yang untuk frame ini ada 2 ya, yaitu ID dokter dan ID admin. Bisa kita checkbox ya, lalu pilih index. Lalu selanjutnya ke tabel daftar, yaitu ada ID pasien dan ID admin. Selanjutnya terakhir adalah pasien dokter, yaitu ID dokter dan ID pasien ya. Tahap selanjutnya kita bisa membuat relasinya di desain tadi ya. Ke sini ya, kita bisa membuat relasinya sesuai dengan panduan di praktikum. Yang pertama, untuk membuat relasi ini kita bisa memilih create relationship ya. Misalkan adalah ID pasien memiliki relasi ke ID pasien di tabel pasien dokter. Ini pilih cascade untuk menjaga konsisten data ya. Selanjutnya ID pasien di daftar juga punya relasi ke ID pasien di tabel pasien. Relasi selanjutnya adalah ID admin di tabel administrator punya relasi ke tabel daftar ya, di ID admin. Relasi selanjutnya adalah antara tabel administrator dengan dokter admin, yaitu di ID admin dan ID admin. Relasi terakhir adalah ID dokter di tabel pasien dokter punya relasi di tabel dokter pada field ID dokter. Nah, sekarang seperti ini tampilan desain tabel kita ya, desain database rumah sakit. Selanjutnya kita bisa menambahkan data dummy ke tabel pasien. Untuk menambahkannya kita bisa insert lewat HTML-nya langsung, ataupun bisa ini kalau insert ya, ataupun lewat SQL. Nah, karena data dummy yang saya miliki ini sebenarnya saya buat totalnya ada sekitar 10, jadi saya akan insert lewat kode SQL ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kode SQL nya. Pasien ini disesuaikan, sekarang kita buka, disesuaikan dengan nama pasiennya, dengan file ya. Itu ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan terakhir nomor HP. Untuk ID pasien ini akan otomatis, dan kan sini ada auto upgrade juga ya, jadi akan hitung otomatis juga. Lalu nah, setelah kita berhasil menambahkan data dummy-nya, kita bisa cek nih di sini ya. Nah, ini udah ada tuh data dummy-nya, ada jenis kelamin, terus ID pasiennya juga udah berurutan ya, 21, 22. Nah, kita juga bisa ngecek nih lewat terminal, lewat CLI nya. Jadi kalau di sini kita bisa ngecek. Oke, sini kita bisa masuk ke folder punya dulu, karena saya sedang menggunakan macOS, jadi mungkin cukup berbeda ya. Jadi sesuaikan masing-masing dengan
OS kalian. Kalau untuk passwordnya bisa langsung enter aja, default sih biasanya kosong. Misalkan kita mau lihat ada database apa aja di PHP admin kita segini ya. Nah, sini ada rumah sakit ya. Selanjutnya untuk menuju ke rumah sakit kita bisa begini. Nah, ini udah ke data rumah sakit ya, ke database rumah sakit. Kita bisa juga milih nih, mau pilih tabel mana yang mau kita lihat. Misalkan dalam case ini, di sini saya pengen milih nama pasien. Ini sesuaikan lagi ya dengan field di setiap tabel ya. Jenis kelamin, dari apa, dari tabel apa. Karena data dan tadi saya isi pada tabel pasien, maka saya melihat di tabel pasien. Nah, ini udah ada ya. Namun kalau misalkan kita ingin melihat semua, jadi kan cuma tampil 2 file aja, kita pengen lihat semua filenya nih, bisa seperti ini. Nah, ini tampil semua ya. Lalu selanjutnya juga ada select bersyarat, mirip seperti tadi, yaitu apa aja mau kita lihat, nama pasien misalkan, dan jenis kelamin dari tabel apa. Sini ada where jenis kelamin, artinya kita seperti memfilter database-nya yang hanya berkelamin laki-laki misalkan. Nah, jadi ada tipe ya di kata select ya. Nah, ini hanya tampil kelamin laki-laki aja, ataupun kalau kita mau tampilin kelamin perempuan seperti ini. Jadi saya rasa tugas 2 basis data sudah selesai. Semoga video ini dapat membantu teman-teman, dan terima kasih.